Kamera, Action. udah. Ya, 3, 2, 1, close the door. Baik, silakan ketua kelas silakan dulu. Teman-temannya Kak, Cika. Masuk. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ketua kelas yang sudah menyiapkan teman-temannya. Ada yang nggak masuk ke hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah pada sehat ya. Sebelumnya saya izin lepas masker ya. Oke, hari ini masuk semua? Masuk semua. Alhamdulillah. Semoga kalian diberi kesehatan ya sampai nanti pulang. Amin. Masih pada semangat nggak nih? Masih dong. Kita pemanasan dulu kali ya sebelum mulai belajar. Ayo berdiri dulu semuanya. Ayo. Asik dong ini. Berdiri. Ikutin ya, ikutin gerakan saya ya. Kalau saya bilang Marina, kalian tangannya kayak gini. Oke, Mas. Marina hehe. Gimana? Marina gini ya. Yofi nggak ikutin. Menari begini ya. Kalau menari, ayo. Menari. Di menara. Gini, menara. Ayo, kalau saya bilang Marina. Menari di menara. Menari di Marina. Ayo yang nggak fokus nanti maju. Marina. Menari di menara. Marina. Diva salah. Kurang fokus, ayo lagi. Sekali lagi ya. Biar kita semangat nih. Marina. Menari di menara. Menara. Marina. Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang masih ingat gak? Pertemuan kemarin kita mempelajari apa? Marina. Iya benar Yasmin. Hari ini kita akan melanjutkan bab kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya ibu ingin tanya, ada yang nggak pernah jajan di sini? Ayam. Kamu nggak pernah jajan? Nggak pernah bu, makanya sih. Ibu istirahat ikut saya ke kantin ya. Oh iya. Ikut aja. Kamu mau jajan sendiri. Oh iya. Kirain mah dibeliin bu, kantin. Siapa yang pernah jajan mie ayam? Adit tuh. Siapa yang pernah disuruh orang tuanya ke warung nih untuk beli garam? Bagus. Ada yang tahu nggak contoh-contoh ini tuh termasuk apa? Kegiatan ekonomi, Bu. Kegiatan ekonomi bu. Iya benar. Pedagang kaki lima. Kegiatan ekonomi. Ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan jual beli. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuannya itu tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Coba bayangin tadi pas orang tua kalian nyuruh beli garam, kalau misalkan nggak ada garamnya, pasti masakannya jadi hambar kan ya. Nah, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya butuhin garam. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran itu adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Oke, selanjutnya. Ada yang tahu kegiatan produksi itu apa? Membuat tuh menghasilkan. Membuat barang tuh dan Buat jasa. dan menghasilkan jasa, Bu. Iya benar. Kegiatan produksi itu merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan yang menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya itu adalah pabrik garmen. Jadi nanti dia menghasilkan pakaian dalam jumlah yang besar dan banyak. Ada juga pabrik kerupuk. Dia menghasilkan kerupuk dalam jumlah yang besar dan banyak. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi.
Nah, kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari penjual ke pembeli atau dari produsen ke konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada distribusi secara langsung, yang kedua ada distribusi semi langsung, dan yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Nah, distribusi langsung ini tuh contohnya, distribusi langsung ini adalah penjual yang menawarkan jualannya atau barangnya ke pembeli. Jadi penjualnya yang menyamperin pembeli, jadi kayak misalkan tukang bakso, nasi goreng. Nah, kemudian distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung ini distribusi yang menyalurkan barangnya, jadi kayak udah ada pelanggannya gitu, udah tahu tujuannya tuh kemana. Nah, sedangkan distribusi tidak langsung ini biasanya dia membeli lagi dari penjual yang lebih besar untuk dijual lagi. Contohnya biasanya di Tanah Abang, kayak beli jual baju. Terus yang ketiga kegiatan konsumsi. Ada yang tahu nggak kegiatan konsumsi apa? Makan. Beli Bu, menggunakan barang dan jasa Bu. Ya benar. Kegiatan konsumsi itu kegiatan memakai, menggunakan, dan menghabiskan barang atau jasa. Ada juga yang digunakan secara berangsur maupun habis sekaligus. Nah, yang berangsur itu tuh biasanya yang bisa dipakai dalam jangka waktu lumayan lama ya, kayak misalkan tas atau buku pelajaran yang sekarang kalian gunain. Itu kan pasti bisa digunain buat 1 tahun ke depan. Nah, sementara yang langsung habis tuh biasanya makanan dan minuman. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya jadi bertanya Bu, Ya, Yofi silakan. untuk kegiatan produksi itu apa yang barang yang diproduksi harus dalam jumlah yang besar dan banyak? Kalau dalam jumlah yang sedikit itu tetap dilakukan atau tidak ya? Oke, terima kasih Yofi jawab pertanyaannya. Tadi pertanyaan Yofi adalah produksi itu emang harus dalam jumlah besar atau enggak? Jawabannya itu enggak, yang penting dia menghasilkan atau menciptakan atau membuat gitu ya. Contohnya itu kayak misalnya misalnya tetangga kalian ada yang kayak buat brownies gitu kan, bolu. Nah, itu kan pasti menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi dari brownies itu kan tadi awalnya dari tepung, telur, mentega. Nah, dibuat lagi untuk menambah nilai gunanya. Jadi brownies gitu. Dapat dipahami Yofi? Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada Bu, tanya Bu. Ya, Adit. Itu kan produksi menghasilkan barang ya. Kalau contoh dari produksi jasanya kayak seperti apa ya Bu? Ya, baik. Terima kasih Adit untuk pertanyaannya. Nah, contohnya itu ada misalnya tukang cukur, tukang jahit. Nah, itu kan menghasilkan jasa. Gitu. Bisa dipahami? So, Ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum menuju ke selanjutnya. Bila tidak ada, oke. Langsung aja ke tugas kelompok. Karena kemarin kita udah ngerjain tugas individu ya, jadi sekarang tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu ketua kelas ada jadwal piket kan ya? Ada Bu. Ya. Nanti kelompoknya dari jadwal piket ya. Semuanya sudah masuk jadwal piket kan? Sudah Bu. Nah, yang pertama tugas kelompoknya itu carilah contoh dari kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian disertakan dengan gambarnya. Jadi misalkan sekitar rumah kalian ada yang jualan seblak atau jualan bakso. Nah, itu nanti kalian foto gitu ya. Terus kalian buat dalam bentuk PPT. Nah, kemudian dianalisis itu tuh termasuk salah satu distribusi atau konsumsi. Kemudian jika distribusi itu distribusinya secara apa? Langsung, semi langsung, atau tidak langsung kah? Nah, akan dipresentasikan bergantian secara kelompok pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, paham semua ya? Paham. Ini karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan menutup pertemuan pada hari ini. Tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Harus ngerjain semua ya, jangan cuman beberapa orang aja yang ngerjain. Siap Bu. Siap Bu, siap Bu. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat sampai nanti pulang sekolah. Yang nanti pas pulang kalau misalkan sudah bel langsung pulang. Kalau misalkan masih ada urusan jangan lupa izin ke orang tuanya dulu ya, biar orang tuanya nggak khawatir. Iya, Baik, sekian pertemuan
hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam